semua. Nih, adik-adik ada di acara Merdeka Sampah, inspirasi anak untuk negeri. Wah, adik-adik semua, kan Nur punya yel-yel nih, biar adik-adik tambah semangat nih di hari kemerdekaan ini. Adik harus semangat ya. Merdeka Sampah, adik-adik jawabnya merdeka, merdeka, merdeka. Siap? Oke. 1, 2, 3. Merdeka Sampah. Merdeka. 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 Nama kakak adik-adik. Nama kakak siapa? Kak Nur. Adik-adik. Nah, adik-adik semua ada pada di mana aja nih adik-adik? Ada dari Bandung kah? Atau dari luar Bandung? Salam kenal semua ya. Kak Nur di sini di Bandung, di Bumi Inspirasi. Nah, adik-adik, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, adik-adik semua mohon untuk nge-mute dulu ya mic-nya. Lalu adik-adik memakai kolom komentar dengan berkata yang baik adik-adik. Siap? Oke, adik-adik kita bikin dulu yuk biar semangat. Adik-adik tahu nggak lagunya yang kalau kau senang hati tepuk tangan? Tahu? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kau senang hati tepuk tangan. Kameranya begitu, kalau kau senang tepuk tangan. Semuanya. Oke, adik-adik, di sini nggak sendirian nih adik-adik. Di acara hari ini Kak Nur punya narasumber yang luar biasa. Nah, adik-adik siap untuk mendengarkan, siap adik-adik untuk mendengarkan narasumber yang luar biasa. Ya. Nah, adik-adik, agar waktunya lebih efektif, langsung saja yuk Kak Nur mau memperkenalkan nih narasumber cilik yang luar biasa, yang di luar kota Bandung. Tapi nanti kita langsung kenalan aja. Ya, Arya, adik-adik semua. Nah, Arya ini apa sih? Ini sama cilik. Jadi Arya ini sudah hebat mengelola sampahnya adik-adik. Nah, Arya juga rajin loh membaca buku. Tapi lebih asik lagi, kita langsung tanya yuk Arya. Kita panggil bersama-sama. Terus ya. Maka Aryanya sudah tersambung nih. Halo, selamat pagi. Halo, selamat. Arya. Halo, salam kenal. Itu. Halo. Begitu kenal. Nah, ya. 1, 2, 3. Arya. Mana nih? Halo. Aku gabung. 1, 2, 3 udah. Halo. Itu tuh. Sudah. Halo. Nah, agar nanti kedengaran nih suaranya Arya, adik-adik untuk nge-mute dulu ya. Mic-nya boleh di-mute dulu. Udah? Oke. Adik, kita panggil Arya bersama-sama. 1, 2, 3. Arya.
Wah, sepertinya masih tersambung ya dengan Arya. Atau kita ke narasumber yang lain dulu nih. Karena narasumbernya ada 2. Yang satu lagi namanya Via. Nah, kalau Via ini dari Bandung. Nah, adik-adik kita langsung panggil dulu Via. Yuk, adik ini penjelajah cilik loh. Nah, kita langsung tanya-tanya nih, gimana sih menjelajah cilik itu seperti apa? Adik-adik penasaran? Kalian juga penasaran? Kita langsung panggilkan Via. 1, 2, 3. Via. Luar. Kavia. Kavia. Nah, Via ini adik-adik masih 5 tahun nih, luar biasa sekali ya. Masih 5 tahun sudah jadi pembicara di acara Merdeka Sampah Inspirasi Anak untuk Negeri. Wah, Masya Allah, gak sabar ya. Mana ya, Via? Iya. Oke, Via ini belum tersambung nih adik-adik. Halo, kenalkan. Oke, karena belum tersambung dengan dia, Kak Nur punya salah satu jargonnya Kota Bandung, namanya Kampisman. Nah, Kampisman ini kurangi, pisahkan, dan manfaatkan. Nah, adik-adik semua udah dengar belum apa itu Kampisman? Tadi ya dari Kak Nur sudah mendengar. Nah, jadi Kampisman ini adalah salah satu program Kota Bandung. Nah, ini tuh jurus untuk mengurangi sampah. Nah, kami akan menjelaskan ya satu-satu. Kang itu kurangi sampah dari sumbernya. Nah, mengurangi sampah ya. Nah, cara mengurangi sampah itu seperti apa sih? Cara mengurangi adik-adik bisa dengan dengan membawa kantong kain ketika berbelanja, atau adik-adik bisa kalau misalkan jajan nih adik-adik membawa tempat makan. Adik-adik suka kan kalau misalkan makan bawa tempat makan, kalau misalkan buat rame sama teman-teman. Nah, biasanya pakai tempat makan kan. Nah, begitupun dengan jajan. Adik-adik nanti bisa membawa tempat makan ya ketika jajan agar mengurangi apa? Mengurangi kantong plastik. Nah, yang kedua, adik-adik bisa nih kalau misalkan berpergian, adik-adik membawa botol minum. Nah, adik-adik membawa botol minum agar adik-adik tidak membeli minum sembarangan di jalan ya, karena kalau misalkan kita beli minuman belum tentu sehat ya adik-adik ya. Tapi kalau misalkan di rumah, adik-adik insya Allah kalau minumnya air putih pasti sehat gitu untuk kitanya. Senang sekali ya. Nah, yang ketiganya tadi apa? Membawa kantong kain ketika berbelanja nih sama bunda, terus berbelanja sama ayah pun tetap ya, atau adik-adik nih mau jajan juga sama bawa kantong kain agar stop mengurangi plastik ya. Karena adik-adik tahu nggak adik-adik di Indonesia sendiri itu penghasil sampah terbesar di dunia. Kedua, nah, wah, mengerikan sekali ya. Jadi Indonesia itu penghasil sampah plastik terbesar. Nah, karena sekarang Indonesia sudah merdeka 75 tahun, maka dari itu kita juga harus merdeka dari sampah. Siapa adik-adik semua? Oke. Nah, yang kedua ada
pisahkan. Pisahkan sampah sesuai sumbernya. Nah, adik-adik bisa memisahkan sampah organik, anorganik, dan juga limbah B3. Oke, apakah sudah tersambung nih dengan Arya atau dengan Tia? Oke, kita panggil Arya. Arya. Iya, Kak. Arya. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah tersambung dengan adik-adik yang biasanya dengan Arya. Apakah sudah tersambung dengan Arya? Assalamualaikum Arya. Mana sih? Assalamualaikum. Itu namanya Abang Kotor. Arya, apakah kedengaran? Bajunya basah semua. Alhamdulillah. Ya Allah. Arya. Syukur. Arya nih. Arya. Bisa dengar kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arya dari mana nih Arya? Udah cepet ngomong, kamu nggak ngomong-ngomong nanti. Arya dari mana? Nah, Arya ini dari Yogyakarta. Wah, Masya Allah. Dari kami di Bandung, Arya di Yogyakarta. Nah, Arya aku. Oke, sepertinya sinyal di Yogyakartanya sedang tidak stabil ya adik-adik. Kita coba langsung koneksikan dengan Pia. Coba Pia, apakah sudah tersambung dengan Pia? Halo, Kak. Alhamdulillah. Pia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, suaranya sangat merdu sekali nih Pia. Oke, Pia, kamu mau nanya Pia boleh enggak? Ya, boleh. Boleh. Iya, boleh ya Pia. Nah, Pia kan ini penasaran nih dengan Pia. Karena Pia itu kan seorang penjelajah cilik. Kak Nur mau nanya nih, Pia asalnya dari mana? Bandung. Wah, asalnya dari Bandung. Oke, Pia usianya berapa tahun? 5. Wah, Pia 5 tahun ya. Iya. Nah, Pia kan itu seorang penjelajah cilik. Pia bisa cerita nggak gimana sih Pia itu menjadi seorang penjelajah cilik? Awalnya seperti apa? Belajarnya dengan menjelajah. Ya, menjelajahnya kemana nih, Dek? Di Bandung mana aja? Di Bandung. Kemana aja? Menjelajahnya ke Bandung. Kemana? Nah, terus menjelajah di Museum Bandung. Biologi. Apa? Museum Biologi. Iya, ke Museum Geologi. Di Museum Geologi ada apa aja nih, Pia? Ada patung. Patung Iya. dinosaurus. Ada apa? Masya Allah, ada patung dinosaurus. Coba. Iya, nah
Via ketika ke Museum Geologi ketika Via umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. Ketika umur 3 tahun. Wah, di situ Via pasti sangat senang banget ya karena melihat kerangka dinosaurus yang sangat besar di museum sana. Nah, lalu Via pernah camping juga ya ketika masih kecil? Halo. Iya, campingnya bersama ayah, bersama bunda, bersama-sama ya, Via? Sama adik. Oh, sama adik juga. Nah, Via nih ketika camping, Via bisa cerita nggak apakah di sana ada sampah yang berserakan? Terus gimana? Banyak ya, pasti banyak sampah yang berserakan. Nah, sekarang Via nih boleh menjelaskan. Via kan pernah menjelajah ke Bumi Inspirasi juga. Boleh nih Via cerita. Itu apa Via? Tunggu lagi ke Bumi Inspirasi. Waktu itu Nah, ini Via ya. Jadi membawa sampah. Saya dengan menjelajahi buang sampah apa tuh, Nak? desa mana nak? Sampah Bumi Inspirasi. Ya, buang apa waktu itu? Buang susu. Buang sampah susu. Ya, jadi Via ke Bumi Inspirasi menabung sampah susu ya. Jadi susu yang Via sudah minum, Via ditabung ke Bumi Inspirasi ke bank sampah. Betul. Nah, selanjutnya Via ini apa nih? Itu apa Bu? Ini Via. Waktu itu lagi pas ada orang buang sampah sembarangan. Jadi gimana? Jadi Via bantuin buang ke tempat sampah. Via jadi membuang sampah pada tempatnya, lalu Via juga memisahkan sampah ya. Di sini Via itu ada sampah organik, anorganik, dan alat elektronik itu dipisahkan sampahnya sesuai jenisnya. Keren sekali nih Via, luar biasa. Nah, ini lagi apa nih Via sama siapa? Lagi mengompos. Lagi mengompos. Jadi itu dari sampah apa? Kompas apa ya? Kompas sampah kulit buah. Iya, sampah kulit buah dibikin kompos. Biasa sekali. Jadi biar tanaman yang kita tanam Komentatornya biasa biasa sekali. komentar. Sekali dia. Apa yang harus kita lakukan ya agar kita tidak menghasilkan sampah yang banyak. Ini tas belanja. Wah, ini kantongnya apa? Semuanya ditaruh dari kain. Wah, kantong kain ya. Jadi ketika berbelanja nih ke supermarket, ke pasar, dan ke warung, adik-adik semua tidak lupa ya mengingatkan bundanya, mengingatkan ayah untuk selalu membawa kantong kain agar sampah plastik itu bisa berkurang ke tempat pembuangan air. Ya, terus apa lagi nih yang Via lakukan agar bisa membuang sampah plastik
Terus pakai wadah sendiri. Jadi ketika berbelanja bawa tempat makan sendiri. Betul? Betul. Jadi beli tahu, beli sayur, beli ikan, ayam bisa dimasukkan ke misting. Bahkan kalau misalkan kita memakai misting, kita kan mengurangi kantong. Ini kalau nah, selanjutnya apa ya agar kita bisa agar ada memakai plastik memakai apa ini? Stainless steel. Sudah memakai yang bisa digunakan kembali, bisa dicuci. Bekas untuk mengolah tumpahan air. Betul banget. Jadi pakai itu ya. Kalau pakai lapnya bisa dicuci dan bisa digunakan kembali. Nah, jangan lupa juga nih kata dia menghabiskan makanan yang sudah diambil. Jadi adik-adik semua kalau misalnya mau ngambil makan porsinya sesuai dengan aja ya. Jadi sesuai kebutuhan perut aja biar makanannya bisa terhabiskan. Betul banget nih, udah keren. Selanjutnya apa nih? Magic card. Jadi ibu kalau ada barang bekas nggak suka dibuang. Pakai buat wadah-wadah mainan. Ya. Banget nih Kak. Mainan juga. Dari kardus bisa jadi tempat buku. Terus lebih lucu lagi sendiri. Kartu dipilih sesuai jenisnya. Yang selanjutnya Itu bikin ondel-ondel. Wah, dari apa? Dari bekas wadah madu. Wadah madu bisa jadi kerajinan. Terus itu ada dibikin jadinya dari apa pun ya? Jamnya dari kardus. Jamnya dari kardus toh. Nah, kalau yang dipegang Tia seperti botol-botol itu apa? Itu lagi main. Ya ada lihat. Masa? Belajar berhitung. Dari sampah kita bisa belajar berhitungnya. Masya Allah. Jadi meskipun dari barang yang sudah tidak dari sampah, tapi kalau kita dikelolanya dengan baik, dibikin kerajinan nih sama seperti Tia, jadi barang yang berguna kembali, Masya Allah. Nah, ini kita juga bikin kerajinan juga ya dari barang bekas. Nah, ini Via cooking class agar tidak banyak jajan bersama Bunda. Bikin apa Via? Bikin roti. Bikin roti. Bikin roti dari apa? Dari terigu ya. Tahu cuma
bikin ayam agar tidak beli ke warung. Banget nih. Selanjutnya, iya, keren banget nih, luar biasa. Jadi Pia ini mengajarkan Kak Nur dan adik-adik semua agar tentang plastik untuk tidak banyak jajan di luar. Karena adik-adik membawa tempat makan, membawa tempat minum dari rumah, kantong kain, dan memasak di rumah bersama Bunda agar tidak mengeluarkan uang untuk jajan. Siap? Siap. Iya, terima kasih banyak ya, luar biasa sekali nih dari Pia. Semoga kami dan adik-adik dan dari Pia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pia. Alhamdulillah. Jadi kerennya dari Pia. Kita langsung aja yuk meluncur ke Yogyakarta. Kita panggil lagi nih Arya. Semoga bisa stabil agar acaranya berjalan dengan lancar. Semua kita panggil Arya yuk. 1, 2, 3. Arya. Mau itu balik Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Ya, terus ada bagian lagi juga di Keluar. Arya, Kanur mau nanya, Arya berapa tahun? Semuanya. itu sebenarnya berapa itu? Ya, namanya ya. Lagi 2. Ya. Apa 2? Apa Arya, adik-adik semua, agar Aryanya bisa terdengar dengan jelas. Adik-adik, yuk di-mute dulu mic-nya. Tidak ada yang berbicara, kecuali Arya dan Kak. Siap? Oke, terima kasih adik-adik. Oke, Arya itu kan orang pegiat cilik ya, pegiat minim sampah cilik. Nah, Arya tuh udah luar biasa sekali apa yang Arya lakukan. Arya usianya masih berapa tahun, Dek? Usiaku 10 tahun. Oke, Arya asalnya dari Yogyakarta. Arya boleh cerita gimana caranya biar kita seperti Arya nih menjadi pegiat minim sampah. Jadi caranya kita itu harus kalau misalnya mau beli kemasan-kemasan, kalau kita memakai kemasan plastik, kita harus menjaga agak kan kalau misalnya mau beli sesuatu, misalnya kita mau beli bakso, nah kita harus membawa wadah gitu agar kita nggak memakai plastik membawa baksonya. Terus kita juga harus merencanakan, terus kita juga harus membawa kantong kain biar kalau misalnya mau beli jajan-jajanan yang ciki-cikian gitu, kita bisa naruhnya di situ, nggak, pokoknya pengganti kantong kresek lah. Seperti itu ya Arya. Arya kalau misalkan Arya mau ini nih, kita tuh punya banyak sampah, ya solusinya gimana nih agar sampahnya tidak tercampur? Jadi caranya kita harus memilah itu. Jadi kalau misalnya ada sampah yang nodanya membandel gitu, misalnya sausnya spaghetti gitu, kita harus cuci dulu. Kemudian habis itu kita jemur kemasannya itu biar kering, biar nanti enggak semut yang di tempat sampah pilah itu. Nah, waktu itu sudah kering, kita masukin ke tempat sampah yang terpilah. Nah, tapi begitu kita mau begitu kita mau setor sampah ke bank sampah, nah kita harus memaking sampah itu, misalnya plastik keras sama plastik keras, habis itu aluminium foil sama aluminium foil dan semuanya.
kita packing sendiri-sendiri. Oke, jadi sampahnya harus dipilah ya. Mana itu sampah organik, sampah yang basah-basah, sampah anorganik, dan juga sampah limbah. Nah, Arya, kalau misalkan kita cara mengelola sampah nih, biar jadi barang yang bermanfaat itu seperti apa? Seperti misalnya Kak Silo. Yang oh iya. Jadi ceritanya apa? Jadi misalnya tuh kayak pas waktu dulu di sini pernah ada acara, nah itu kita tuh bikin dari barang-barang bekas gitu, kita bikin misalnya pesawat-pesawatan lah, senjata-senjataan lah. Nah itu terus kita juga didampingi sama orang dewasa gitu. Ya jadi mainan lah. Pokoknya itu bisa dijadikan mainan, sampah-sampah bekas itu dibersihkan dulu, habis itu bisa dijadikan mainan. Arya juga punya perpustakaan ya, bisa cerita nih tentang perpustakaannya Arya. Jadi awal mulanya pas waktu di rumah lama kita punya ruangan kosong yang nggak kepake. Akhirnya kita sekeluarga berinisiatif itu dijadikan untuk perpustakaan. Terus mulailah kita bikin perpustakaan pakai buku-buku yang ada di rumah. Terus lama-kelamaan ada yang nyumbang-nyumbang buku gitu. Sumbang buku tambah lama tambah banyak. Terus itu dijadiin perpustakaan, terus lama-lama banyak acara-acara yang ada di rumah karena kan ada perpustakaannya. Jadi pas waktu ada acara anak-anak tuh juga bisa sambil baca buku. Terus habis itu pas waktu kita pindah rumah akhirnya perpustakaannya tuh kita ganti di ruang tamu supaya tamunya pas waktu kita lagi pas waktu tamunya datang tamunya bisa sambil baca buku. Terus sekarang kita juga lagi berencana mau bikin perpus online supaya yang membaca itu lebih banyak. Oke, jadi awal mulanya Arya itu punya ruangan kosong, lalu banyak donatur ya yang menyumbangkan bukunya, sehingga dibukalah perpustakaannya. Dan sekarang karena lagi COVID, Arya membuka perpustakaan online ya Arya ya. Keren banget nih, luar biasa. Arya sendiri pasti nih seneng ya membaca buku. Ya senang. Iya, Arya baca buku apa? Kalau di sini banyak sih, kadang-kadang aku ganti-ganti. Jadi misalnya buku ini sudah selesai, habis itu aku ganti lagi senengannya yang lain. Habis itu pas waktu dulu pernah aku baca buku Muhammad Sekoper gitu sudah selesai, akhirnya aku ganti ya masih banyak lagi lah. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Umur 10 tahun udah gemar membaca, sudah hebat nih dalam mengelola sampah. Nah, Arya, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang ada di sini, agar kita juga sama nih bisa mengelola sampah dengan baik, atau kita juga hebat dalam membaca buku, semangat dalam membaca buku. Jadi pesanku kalau untuk sampah kita harus menahan diri. Kalau misalnya nggak bawa wadah atau nggak bawa tempat untuk menaruh kemasan-kemasan itu, kita harus menahan diri. Terus kalau misalnya yang buat membaca, aku pesannya banyak-banyak membaca, soalnya buku itu jembatan ilmu. Masya Allah, luar biasa sekali nih dari Arya. Terima kasih banget ya Arya. Arya, kita sama-sama yuk karena punya ilmu tentang merdeka sampah. Kita dengan semangat kalau Kano bilang merdeka sampah, Arya dan teman-teman jawabnya merdeka, merdeka, merdeka. Oke, siap. Oke, yuk merdeka sampah, merdeka. Merdeka. Keren banget nih. Terima kasih banyak ya Arya inspirasinya. Iya. Sama-sama.
ya. Jaga kesehatan ya. Oke, alhamdulillah adik-adik semua kita sudah bersama narasumber yang luar biasa ya. Tadi sudah ketemu dengan Tia, juga ketemu dengan Arya di Yogyakarta. Nah, adik-adik masih semangat? Makasih dong. Merdeka sampah. Merdeka. Adik-adik, karena kita sudah di penghujung acara nih, tidak terasa ya waktunya sudah mau habis. Kalau padahal masih kangen nih bersama adik-adik semua. Adik-adik semangat ya untuk mengelola sampah. Adik-adik semangat untuk membaca buku. Adik-adik semangat juga plastik. Stop untuk jajan yang sembarangan. Adik-adik masak di rumah. Iya, dan juga ya. Oke, adik-adik dosennya ya dari Kak Nur. Adik-adik yang luar biasa, semoga terinspirasi dari Arya dan juga Pia. Nah, sekian dari acara Merdeka Sampah Inspirasi Anak untuk negeri Kak Nur undur diri. Tapi sebelum itu Kak Nur pengen foto bersama nih bersama adik-adik semua. Adik-adik, yuk videonya boleh dimunculkan. Yuk videonya dimunculkan. Kita bergaya dengan Merdeka Sampah, tangannya seperti ini. Videonya boleh dibuka adik-adik semua. Kita foto bersama dulu ya. Yuk. 1, 2, 3 dikepal tangannya. Oh, tapi Arya nih mana videonya? Kita foto bersama dulu. Oke, terima kasih yang sudah membuka video, Azra dan Aziz. Adik-adik semua, ayo kita kepalkan tangannya. 1, 2, 3, merdeka! Merdeka! Oke, adik-adik semua terima kasih banyak ya. Sekian dari Kak Nur. Minggu depan adik-adik bisa ikutan lagi nih ya. Oke, Pak adik-adik semua. Sampai jumpa dari Kak Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan adik-adik terima kasih ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Terima kasih. Caranya. Kak. Ya. Saya mau bertanya. Oh, kenapa deh? Bagaimana sistem pengolahan sampahnya? Oh, sistem pengolahan sampah. Nah, jadi nanti adik kalau misalkan jajan harus membawa kantong kain, bawa tempat makan, tempat minum, dan adik-adik kalau mau mengolah sampah untuk memisahkan tiga sampah yang sampah organik, anorganik, dan juga limbah. Ya, nah nanti adik-adik bisa nih untuk sampah anorganiknya adik-adik ditabung ke bank sampah terdekat. Kalau dekat dengan bumi inspirasi, adik-adik bisa ditabung ke bumi inspirasi. Atau adik-adik mengelola sampahnya bisa dengan mensedekahkan sampahnya ke pemulung, atau adik-adik bisa dibuat kerajinan sama seperti Tia dan juga Arya. Kak, satu lagi Kak.
nggak kedengaran suaranya. Salam.